Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wifkia Lufarha. Hari ini saya akan membacakan lagi penyakit mulut pada hewan sapi maupun kambing ataupun kuda. Nah, ini tentang penyakit mulut ya. Radang mulut nekrotik dan difteri pedet. Radang mulut nekrotik ditandai dengan kematian jaringan pada selaput lendir mulut. Sedang pada difteri pedet, kematian jaringan tersebut mengenai pangkal tenggorokan dan sekitarnya. Selain gejala radang mulut pada difteri, juga ditemukan gejala demam yang tinggi, batuk, dan karena adanya stenosis dari pangkal tenggorokan juga dengan stridor larynx, ngorok atau klokor-klokor. Kejadian penyakit. Radang mulut nekrotik dapat dijumpai setiap saat pada sapi-sapi yang dikandangkan dalam kandang-kandang yang sempit hingga berdesak-desakan. Kejadian penyakit paling banyak ditemukan di daerah yang mengenal musim dingin. Banyak sapi yang ditempatkan berdesakan di kandang. Kejadian penyakit dalam musim semi ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pada musim lainnya. Meskipun difteri pedet atau laringitis nekrotikan dapat diderita oleh sapi dari segala umur, namun yang terbanyak adalah pada pedet. Faktor predisposisi yang sering diduga adalah adanya luka pada mulut atau tekak, infeksi virus, dan defisiensi vitamin A. Etiologi. Secara konsisten, kuman F. necrophorum, S. necrophorum selalu dapat diisolasi dari proses radang. Adanya lesi pada selaput lendir akan memudahkan perkembangbiakan kuman tersebut. Gejala-gejala, penderita kehilangan nafsu makan, menunjukkan kesulitan waktu menelan, dan dari mulutnya tercium bau busuk. Mulut akan terbuka dengan lidah dijulurkan. Suhu tubuh selalu lebih tinggi dari normal, kadang mencapai 41 derajat Celcius. Kelenjar limfe yang berdekatan dengan proses radang membengkak. Pada difteri pedet, terutama yang disertai nekros pangkal tenggorokan, pernafasan bersifat frekuen, kasar, serta terlihat pernafasan yang sesak yang berasal dari daerah pangkal tenggorokan. Stridor larynx. Peningkatan kepekaan di daerah tekak menyebabkan mudah timbul batuk. Oleh karena tidak mau makan dan suhu tubuh tinggi, dalam waktu singkat hewan jadi kurus dan mengalami dehidrasi. Pemeriksaan patologi anatomi nekrosis jaringan pada daerah tekak sering ditemukan pada waktu bedah bangkai. Ruam yang ditutup oleh lendir dan runtuhan jaringan berwarna abu-abu ditemukan di daerah radang. Proses radangnya sendiri dapat bersifat terbatas atau difus, tergantung pada beratnya radang. Diagnosis. Dalam menentukan diagnosis yang definitif perlu dipertimbangkan dengan proses radang mulut yang lain. Penyakit-penyakit pada pangkal tenggorokan yang lain mungkin memberi gambaran serupa difteri pedet. Isolasi kuman dari cairan yang diambil dari daerah pangkal tekak akan sangat membantu dalam penentuan diagnosis. Komplikasi difteri kebanyakan berupa bronkopneumonia yang mungkin akan dikelirukan dengan radang paru-paru aspirasi. Prognosis. Pada umumnya penyakit radang mulut nekrotik berakhir dengan kematian. Terapi, meskipun tidak selalu berhasil, pemberian antibiotika berspektrum luas dengan dosis tinggi perlu segera diberikan. Sediaan derivat penisilin dengan dosis 20.000 sampai 50.000 unit per kilogram dapat diberikan setiap hari. Sediaan fluoroquinolone misalnya enrofloxacin, dinofloxacin, dan sebangsanya sangat baik untuk dicoba. Preparat untuk mengurangi radang, butazolidin dosis per os 4-8 mg per kilogram tiap 12 jam dan sebangsanya dapat diberikan. Aspirin dengan dosis 5-30 gram diberikan 2-3 kali sehari. Selain dapat menurunkan panas, juga memiliki sifat mengurangi rasa sakit. Kehilangan cairan tubuh sangat perlu diperhatikan penggantiannya. Oleh karena difteri pedet cepat ditularkan, lebih baik penderita dipisahkan dari kelompoknya. Yang kelima adalah radang lidah atau glossitis. Radang pada lidah sering dijumpai pada hewan karena lidah merupakan alat vital dalam proses pengambilan pakan
atau prehensi. Radang primer biasanya segera sembuh tanpa pengobatan. Etiologinya, proses radang sebagian besar terjadi karena trauma pada waktu pengambilan pakan. Di Amerika Serikat, radang lidah nekrotik glossitis necroticans belum diketahui sebab-sebabnya. Diduga penyakit ada hubungannya dengan bahan-bahan yang diberikan, yaitu jagung, konsentrat, dan rumput kering. Sapi-sapi yang dipelihara berdekatan dengan babi yang banyak yang terkena, sementara babinya tidak mengalami kelainan. Radang lidah nekrotik di daerah tersebut sering memiliki angka sakit yang tinggi, 75-100%, dengan angka kematian rendah, yaitu 1-2% aja. Pernah pula kuman Streptococcus tipe E diisolasi dari proses abses radang pada babi. Dalam percobaan terbukti bahwa penyuntikan suspensi kuman tersebut terhadap pedet menyebabkan radang lidah nekrotik yang mirip dengan kejadian alami. Gejala-gejala: penderita selalu menjulurkan lidah. Lidah nampak merah, bengkak, kadang disertai dengan nekrosa. Karena rasa sakit untuk menggerakkan lidah menyebabkan hewan tidak mau makan dan minum. Kebanyakan penderita menunjukkan dehidrasi. Hipersalivasi sejati atau palsu selalu ditemukan pada waktu pemeriksaan. Pada kejadian yang disertai infeksi, suhu tubuh akan meningkat. Tidak adanya pakan yang masuk dan demam akan menyebabkan penderita kehilangan berat badan dalam waktu pendek. Diagnosis. Penentuan diagnosis didasarkan atas perubahan klinis di atas. Juga riwayat kejadian mungkin dapat langsung digunakan dalam menentukan diagnosis. Radang lidah perlu dipertimbangkan terhadap penyakit lidah papan, wooden tongue, yang disebabkan oleh Aligneresi. Bila mana memungkinkan, perlu pula diusahakan isolasi kuman Streptococcus yang telah disebutkan di atas. Terapi, lidah perlu dibersihkan dengan cairan antiseptik dan apabila perlu dikuret. Jaringan yang mengalami nekrosa sebaiknya dihilangkan. Bila perlu, ujung lidah yang mungkin mengalami nekrosa diamputasi. Pemberian preparat sulfa ataupun antibiotika sangat dianjurkan. Juga penting untuk difikirkan penggantian cairan tubuh yang hilang. Pencegahan. Di daerah yang biasa terdapat penyakit tersebut, pencegahan dianjurkan menggunakan auromisin sebanyak 50 gram per ton pakan atau dengan nolvasan sebanyak 250 ml per 400 liter air minum. Radang kelenjar lidah atau sialadenitis. Radang kelenjar ludah kebanyakan mengenai parenkim kelenjar dan sering ditemukan pada kelenjar mandibuler dan parotis. Umumnya, radang bersifat akut, terdapat berbatas maupun difus. Etiologi, radang kelenjar ludah terjadi sebagai akibat meluasnya radang di daerah mulut yang lain atau karena terbentuknya konkremen hingga melukai jaringan kelenjar. Secara hematogen, radang terjadi karena meluasnya proses infeksi dari organ lain. Pada yang bersifat supuratif yang biasanya bersifat lokal dapat disebabkan oleh luka tusukan dari luar. Dapat juga radang supuratif merupakan perluasan selulitis, abses tekak, atau kelenjar limfe yang berdekatan. Pada kuda, kejadian ingus senang adenitis equorum yang disebabkan oleh kuman Str equi dapat meluas ke kelenjar ludah. Patogenesis. Oleh adanya radang, kegiatan kelenjar jadi meningkat, hingga pada awalnya terjadi hipersekresi air liur atau hipersalivasi petialimus. Pada proses yang melanjut akan terjadi kerusakan sel-sel kelenjar, hingga produksi air liur akan turun atau terhenti sama sekali. Dalam keadaan demikian, biasanya juga terjadi perubahan susunan air liur. Proses radang akan mempengaruhi proses faali pencernaan. Bendungan pembuluh darah yang terjadi karena radang akan mengakibatkan udem lokal. Gejala-gejala, pada mulanya akan nampak pembesaran difus di daerah kelenjar. Pada rabaan akan terasa hangat, bersifat keras atau kenyal, dan bila ditekan akan terasa sakit. Rasa sakit juga meningkat pada waktu mengunyah. Akibat dari itu semua, nafsu makan akan turun atau hilang sama sekali. Hewan nampak kaku pada daerah lehernya, terutama kalau kepalanya digerakkan. Gerakan kepala jadi terbatas, yang semata-mata untuk mengurangi rasa sakit kalau bergerak untuk mengambil pakan.
Untuk mengambil pakan, lidah dijulurkan sejauh-jauhnya dan kembalinya dibarengi dengan penarikan kepala ke belakang. Kekakuan leher akan hilang bersamaan dengan sembuhnya radang. Waktu kesembuhan radang parotitis yang disertai proses supurasi biasanya berlangsung lebih lama. Pada peristiwa radang demikian, air liur yang dikeluarkan akan tercampur dengan nanah atau darah. Suhu tubuh meningkat sampai 40 derajat Celcius. Kurangnya cairan yang diminum dibarengi dengan suhu yang tinggi akan mengakibatkan dehidrasi oleh kerjaan kuman di mulut serta adanya reruntuhan sel. Sebagai akibat radang akan tercium bau busuk dari rongga mulut penderita. Diagnosis. Penentuan penyakit dilakukan dengan palpasi pada daerah kelenjar serta memperhatikan gejala-gejala di atas. Usahakan pula memeriksa keadaan rongga mulut. Sebagai pertimbangan diagnosis diferensial perlu difikirkan ingus tenang, proses abses di daerah tekak, infeksi kantong hawa, abses pangkal tenggorokan, proses tumbuh ganda, limfomatosis sapi dan radang pangkal tenggorokan nekrotik pada pedet atau sapi dewasa. Juga tuberkulosis dan actinobacillosis perlu dipikirkan. Terapi dari luar dapat dilakukan dengan kompres dingin maupun panas dan masase. Penggunaan obat-obatan antimikrobial secara sistemik perlu difikirkan. Apabila ada pernanahan setelah dibersihkan dengan cairan antiseptik, pengobatan dengan antibiotika diberikan secara topikal, penggunaan drainase dengan pipa karet atau polietilen ataupun perban kasa. Dianjurkan pula pada penderita yang mengalami kesulitan makan dan minum, pemberian obat-obatan suportif maupun cairan perlu difikirkan. Juga pemberian obat untuk mengurangi rasa sakit maupun untuk mengurangi proses radang seperti yang disebutkan untuk radang yang telah disebutkan pula dipertimbangkan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.